Al-Ustadz Abdul Hakim, yang sama-sama juga kita muliakan Al-Ustadz Junaidi, dan juga yang kami muliakan Sahibul Hajat Bapak Azhar Zuhri, dan juga tentunya kepada orang tua kami yang mohon maaf apabila namanya tidak kami sebutkan satu persatu, namun sungguh tidak mengurangi rasa hormat dan ta'azim kami. Karena memang di sini kami yang paling muda, Pak. Jadi kalau saya mau menghormati kudunya atu-atu. Itu udah kayak absen sekolah. Jadi saya mohon maafin mah, digabung aja. Tapi tentunya rasa hormat dan ta'azim saya tentunya untuk seluruh jamaah sekalian. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga para hadirin yang hadir ini kesempatan Allah senantiasa memberikan umur panjang dalam taat kepada Allah. Allah berikan sehat yang afiat, Allah berikan rezeki yang halal barokah berlimpah, dan juga dikaruniai keturunan yang salih dan salihah, dan juga akan bahagia di dunia juga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi langsung saja dan singkatnya, ini Sahibul Hajat mengundang kita semuanya. Yang pertama tentunya dalam rangka pengajian rutin malam minggu yang disertakan dengan engkuhan. Yang kedua tentunya ada maksud, dan ada pula maksud-maksudnya sudah dijelaskan dari di awal. Dan tentunya di tempat yang mulia ini, setelah kita bacakan Al-Fatihah, dibacakan juga surah Yasin, dibacakan juga zikir, dibacakan juga sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga segala hajat-hajatnya, segala keinginan-keinginannya, segala maksud-maksudnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan ini pula, maka izinkan kami, perkenankan kami membacakan satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya ada satu sosok yang begitu agung, ada satu sosok yang begitu mulia, yang ini patut ditiru gelagatnya, yang ini patut ditiru contohnya, yang ini patut kita lakukan apa-apa yang diperintahkan olehnya. Dan manusia yang mulia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah syair, para alim ulama berpendapat basyarul lakal basyar. Nabi Muhammad emang manusia, tapi gelagatnya enggak kayak manusia kayak kita. Tetapi walaupun gelagatnya, perangainya, akhlaknya, keilmuannya ini bukan kayak manusia pada umumnya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ini makhluk dengan bentuk manusia. Dengan tujuan apa? Tujuannya supaya kita mampu mencontohnya. Nabi Muhammad SAW walaupun ibu bapaknya telah meninggal dunia, tetapi dijabarkan oleh para alim ulama bahwasanya ya karimal walidin, Nabi Muhammad adalah orang yang begitu menghormati orang tuanya. Memang orang tuanya keduanya udah meninggal dunia, tetapi dia tidak pernah merepotkan orang yang menjadi kafilnya, orang yang menjadi penanggung jawabnya, yaitu kakeknya. Dia usahanya sendiri. Walaupun ditanggung oleh kakeknya, tetap dia mau kerja sendiri. Begitu juga kakeknya wafat, diasuh oleh pamannya, lalu nggak pernah mau ngerawatin pamannya. Dia tetap kalau mau makan nyari makan sendiri. Dia mau jajan kudu nyari duit sendiri. Ini Rasulullah SAW meninggal bapak ibunya, tetapi tetap dikatakan sebagai makhluk yang berbakti kepada orang tuanya, karena dia tidak pernah menyakiti orang yang menanggung hidupnya dia, yaitu kakeknya dan juga pamannya. Ini contoh yang pertama. Nabi Muhammadin SAW juga itu kalau seandainya dia berperilaku dengan orang banyak, itu bagaikan manusia pada umumnya. Kagak ada rasa sombong-sombongnya, kagak ada rasa angkuh-angkuhnya. Kalau seandainya ngobrol, ya ngobrol kayak kita biasa. Tidak ada rasa takaburnya sedikit pun. Ini menandakan Rasulullah SAW juga begitu bagus sosialnya. Nabi Muhammadin SAW ketika menikah pula ngajarin ketika jadi suami. Itu Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang begitu banyak dijabarkan. Itu kalau kita Pak diomelin bini kita, kan bawahnya kita sewot banget. Kita yang nyariin duit, bener gak? Kita yang nyariin beras, bener gak? Itu kalau seandainya kita pulang, itu pala udah uring-uringan itu. Udah bini ngomel mulu lagi.
uring-uringan kita. Ya itu lagi saya mau tanya itu. Saya mau nanya saya berani. Saya mau nanya juga saya berani. Jadi mana saya umum aja dah bisa apa kayak itu uring-uringan tuh kita mah. Begitu tuh. Emang juga kita lagi orang punya duit, ya kan? Iya, begitu dah. Masih juga nggak dapat. Bini teriak baik lagi, beras orang punya. Yang satu anak tipes, yang satu lagi anak udah batuk-batuk aja. Yang satu lagi pengen masuk SMP belum punya duit. Udah begitu pala puyeng pengen ngopi, kopinya habis. Nyari tahlilan orang ada yang maju hari. Ya susah juga. Emang kopi gratis hari tahlilan di pengajian. Ada kudu bayar itu. Iya, kopi agak ada. Pengen buat hawanya rokok menghilangkan penat dia ada, ya kan? Kita cari rokok kantong sana, nemuin kayak 1000 orang nemu juga. Nemuin kali gope-gope orang nemu juga. Stres kita. Kan bawaannya udah uring-uringan itu pala. Rasulullah ngajarin anak kita, walaupun bini kita semarah-marahnya, Rasulullah ngajarin lewat tingkah lakunya. Rasulullah juga diem. Rasulullah Nabi paling mulia, Rasulullah makhluk paling mulia. Tapi ketika para istrinya marah kepada beliau diem aja. Bahkan pernah satu ketika Aisyah lagi marah sama Rasulullah, itu datang Abu Bakar ayahnya Aisyah. Abu Bakar ini adalah kalau bahasanya kita sahabatnya Nabi. Tetapi Abu Bakar punya anak namanya Siti Aisyah, dinikahi sama Nabi Muhammad SAW. Jadi mertuanya Nabi. Itu Abu Bakar datang marah-marah. Apa kata Nabi Muhammad? Abu Bakar jangan marah. Ini urusan saya sama anak kamu. Kamu diem-diem aja. Jadi istri Aisyah marah sama Nabi, Abu Bakar yang kesel, mertuanya yang kesel. Ini Nabi paling mulia dimarah-marahin. Berat cobaan hidupnya ente marah-marah. Kata Nabi, jangan, biarin aja. Ketika Abu Bakar pulang datang lagi, Nabi Muhammad udah girang lagi sama bininya. Tuh ngajarin sama kita. Nabi Muhammad juga sama kayak kita. Kalau bininya sawan juga sama, itu juga begitu. Iya. Sama juga. Tapi begitu Rasulullah itu manusia, ngajarin contoh paling agung. Begitu juga Nabi Muhammadin SAW pernah diceritakan, ini Nabi Muhammad tidak ada anak yatim, tidak ada seorang janda pun yang dinafkahi oleh Rasulullah SAW. Pasti dinafkahi oleh Rasulullah. Artinya bagaimana? Ini Rasulullah punya duitnya banyak luar biasa. Itu setiap harinya disedekahkan buat anak yatim, setiap harinya disedekahkan buat fakir miskin, setiap harinya disedekahkan buat orang-orang yang gak mampu, para janda dan juga duafa yang lainnya. Tetapi dalam kitab lain juga diabari, Nabi juga miskin, pernah ngutang juga. Pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam riwayat pernah ngutang juga sama orang Yahudi. Pernah. Apa gambaran daripada kisah ini? Ini gambaran seorang Nabi yang begitu mulia. Ini gambaran buat kita semuanya sebagai seorang manusia. Ketika kaya bukan kayanya untuk disombongkan. Ketika miskin dia tidak pernah untuk mengemis sama orang lain. Ketika kaya kita tidak dianjurkan untuk menyombongkan diri kita, tetapi gunakan kekayaan kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita miskin bukan kita meratap sama orang-orang lain, tetapi tetap bekerja kayak Rasulullah SAW. Rasulullah datang ke pasar jadi kuli panggul. Rasulullah datang ke petani jadi kuli siram tuh pohonan. Itu Rasulullah SAW. Artinya laqad kana lakum rasulullah uswatun hasanah. Ini Nabi Muhammad contohnya udah paling bagus. Kalau kita mau contoh, ya contoh Nabi Muhammad SAW. Kagak ada lagi yang patut kita contoh kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini gambaran manusia pada umumnya. Makanya Rasulullah SAW adalah Rasul mambaul ilmi wal ahkam. Ini Rasulullah SAW adalah pusat keilmuannya Allah dan juga pusat hikmah yang dari Allah. Siapa orang yang pengen dapat ilmu datang ke Rasulullah. Siapa orang yang mendapat hikmah datang juga ke Rasulullah SAW. Karena apa? Beliau yang megang kuncinya. Makanya Rasulullah juga ngajarin sama kita, faman arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang pengen megang dunia wajib punya ilmunya. Waman arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang juga pengen megang akhirat wajib punya ilmunya. Faman aradahuma, siapa orang yang pengen keduanya, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib juga untuk cari ilmunya. Ilmunya ada di mana? Di Rasulullah SAW. Makanya guru kami, Kiai Haji Muhammad Tamrin dulu ngajarin saya begini. Ngajarin kita ruasat begini. Kalau ente mau jadi orang alim, dekat sama orang alim. Kalau mau jadi orang kaya, dekat sama orang kaya. Karena orang alim akan mengajarkan engkau menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan orang kaya akan kasih tahu trik-triknya buat jadi kaya. Begitu.
Makanya di sini saya ceramah mungkin mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama, tetapi di sisi lain juga saya pengen belajar sama Pak Azhar ini. Jadi gimana caranya nih Pak Azhar bisa begini? Gampang itu teman. Saya juga lagi nyari ilmunya ini. Kemarin saya ketemu sama sahabat saya. Kemarin saya ke Serang ceritanya. Ini yang satu yang kemarin juga hadir di majelis taklim kami yang ceramah, yaitu anaknya almarhum Kiai Cepot, Kiai Haji Faiz. Satu lagi ketemu teman saya juga, Serang juga, punya pesantren juga, namanya Haji Yusuf. Jadi kedua-duanya sama-sama haji. Kita bertiga itu, di teman-teman baik saya. Yang satu Haji Faiz, anak Kiai Cepot. Yang satunya tuh Haji Yusuf, dia tuh punya pesantren Salafiyah di